Ya, kembali dengan saya, Lee Leon Alexius. Hari ini kita akan belajar matematika tentang fungsi inverse. Tapi bukan cuma sembarang fungsi inverse, tapi cara cepat atau cara kilat kerjain fungsi inverse. Nah, jangan tertekan dulu, ini caranya mudah kalau bisa dipahami dengan baik. Karena cara ini sebenarnya berlaku umum untuk semua orang, pasti bisa. Hanya perlu apalin sedikit aja atau mengerti konsepnya. Nah, kita akan mulai dengan bentuk inverse yang paling pertama. Yang pertama adalah saya coba mengambil soal. Yang pertama, misalnya kita memiliki sebuah fungsi fx sama dengan 4x plus 7. Nah, kita ditanya fungsi inverse dari sini. Kalau menurut cara biasa, yang pertama, saya anggap cara biasa, kita misalkan fx adalah y, 4x plus 7, maka x adalah 1/4 x min 7. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya ada cara cepatnya. Dari bentuk yang kita bisa lihat, jika suatu fungsi ada fungsi linear, yaitu fungsi linear adalah fungsi ax plus b, maka fungsi inverse-nya pasti adalah 1/a x min b. Ini adalah fungsi inverse, cara cepat mengerjakan fungsi inverse bentuk linear. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua ini yang paling menghemat waktu menurut saya, yaitu fungsi inverse pecahan. Kelihatannya susah dalam kita mengerjakan fungsi inverse pecahan. Tapi sebenarnya ada cara mudahnya dan super cepat sebenarnya, sehingga kita bisa mempercepat pengerjaan kita dan menghemat waktu. Jadi misalnya saya punya fungsi ini, ax plus b per cx plus d. Nah, saya tanya fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya adalah min dx plus b per cx min a. Ini adalah fungsi inverse dari bentuk ini. Jika ingin membuktikannya, kita bisa melihat. Misalnya saya punya fungsi inverse, saya punya fungsi misalnya 2x plus 5 per 3x min 2. Berarti y 3x min 2 sama dengan 2x plus 5. Pindahkan x ke ruas kiri, x 3y min 2 sama dengan 2y plus 5. Nah, maka f min 1x adalah 2x plus 5 per 3x min 2. Oke, ini merupakan fungsi inverse yang kita bisa dapatkan. Seperti yang saya katakan tadi, ini cara biasa yang pertama, cara biasa. Kemudian kita akan mencoba cara yang kilat ini. Cara kilat ini menyatakan bahwa f min 1x adalah min dx plus b per cx min a. Berarti yang kita lihat dari soal yang tadi, berarti a-nya adalah 2, b-nya adalah 5, c-nya adalah 3, dan d-nya adalah min 2. Berarti f min 1x adalah 2x plus 5 per 3x min 2. Hasilnya sama dengan ini. Berarti, cara cepat mengerjakan fungsi inverse dari bentuk pecahan adalah rumus ini. Seperti yang kita bisa lihat. Nah, selanjutnya, yang walaupun jarang dipakai adalah fungsi inverse bentuk akar. Nah, misalkan saya punya fx adalah akar n ax plus b. Maka f min 1x adalah xn min b per a. Kita bisa membuktikannya dari mana? Dari sini. Misalkan saya punya soal fx sama dengan 6 akar 3x plus 7. Nah, berarti f min 1x
sama dengan 3x plus 7 pangkat 1/6. Kita bisa memisalkan ini adalah y, dan kita pangkatkan 6. Berarti 6 sama dengan 3x plus 7. X adalah 1/3 x pangkat 6 min 7. Berarti ini adalah f min 1 x. Nah, kita bisa melihat dengan cara rumus. Cara rumus menyatakan bahwa f min 1 x sama dengan x pangkat n kurang b dibagi a. Berarti f min 1 x, karena n sama dengan 6, a adalah 3, dan b adalah 7, maka f min 1 x adalah 1/3 buka kurung x pangkat 6 dikurang 7. Hasilnya sama dengan ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa inverse bentuk akar, cara cepatnya adalah menggunakan rumus ini. Selanjutnya, bagaimana inverse dengan bentuk eksponensial? Oke, kita akan lihat ke atas. Misalnya saya punya bentuk eksponensial fx sama dengan an x. Ya. Berarti fungsi inverse dari sini adalah a log x pangkat 1/n. Kenapa bisa seperti ini? Akan saya coba. Misalkan fx sama dengan 5 pangkat 4x. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan dengan cara yang biasa? Y sama dengan 5 pangkat 4x tentu saja. Dan log y sama dengan log 5 pangkat 4x. Ini adalah sifat log dasar. Nah, kemudian kita mengeluarkan 4x ke bagian depan. Sehingga log y sama dengan 4x log 5. Kemudian kita pindahkan log 5 ke kiri. Sehingga 4x sama dengan log y per log 5. Berarti x sama dengan 1/4 log y per log 5. Kita harus mengingat konsepnya logaritma, di mana n log b, n log b per n log a sama dengan a log b. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa x adalah 1/4 5 log y. Atau bisa kita tulis, inverse dari fungsi tersebut adalah 5 log x pangkat 1/4. Nah, bagaimana kita melihat cara rumus? Cara rumus dapat kita lihat yaitu a adalah 5, n adalah 4. Berarti kita dapat simpulkan bahwa f min 1x adalah 5 log x pangkat 1/4. Cara ini sama dengan hasilnya seperti ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa cara mengerjakan cepat untuk fungsi eksponen adalah menggunakan rumus ini. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi rumus inverse untuk fungsi kuadrat. Nah, saya akan coba mengerjakannya. Ini yang paling sering keluar setelah fungsi pecahan atau fungsi biasa inverse. Nah, misalnya saya punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti inverse dari fungsi ini adalah plus minus akar 1/a buka kurung x plus determinan per 4a dikurang b per 2a. Ini adalah rumus cepat mengerjakan fungsi ini, fungsi kuadrat. Nah, misalkan kita mencoba dengan cara biasa. Yang pertama saya punya soal fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 4. Oke. Nah, sekarang saya tanya, berapa inverse dari sini? Tentu saja kita akan membuat y sama dengan x kuadrat plus 4x min 4. Kemudian saya kasih min 8 kedua-dua sehingga y sama dengan x plus 2 kuadrat min 8
kemudian Y plus 8, dan seterusnya saya akan ubah menjadi hasil akhirnya adalah F min 1X sama dengan akar X plus 8 kurang 2. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Nah, jika kita lihat dengan cara cepat mengajarkan kita rumus yang seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba melihat soalnya. Berarti, dari soal kita bisa lihat bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C-nya adalah min 4. Nah, diskriminannya berarti B kuadrat min 4AC, yang berarti 32. Berarti rumus praktisnya adalah F min 1X, akar 1 per 1, 1, buka kurung X, plus 3 per 32 dibagi 4 dikali 1, 4, tutup kurung, dikurang B per 2A, yaitu 4 per 2. Berarti F min 1X adalah akar X plus 8 dikurang 2. Jadi inverse-nya sama. Inverse ini dengan rumus ini adalah sama hasilnya dengan cara biasa. Ya. Walaupun tidak semua soal menggunakan cara cepat pastilah sangat cepat, tetapi setidaknya dengan mengetahui rumus-rumus cepat ini kita bisa mengerti bagaimana cara menghemat waktu kita saat mengerjakan ulangan atau tes-tes yang memerlukan waktu pengerjaan yang sangat sedikit. Karena itu, semoga video ini bermanfaat dan semoga rumus-rumus ini bisa dihafalkan atau dipahami konsepnya. Sekian dari saya, terima kasih.